warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurzaki Sugena dengan NIM 2024 1011 011 0046. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan teori bentuk negara. Jadi, teori bentuk negara sebenarnya adalah suatu kerangka pemikiran atau konsep yang menjelaskan tentang bagaimana negara mengatur struktur kekuasaannya secara vertikal. Teori ini penting untuk memahami bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerahnya, siapa yang punya kekuasaan tertinggi, dan bagaimana pembagian wewenangnya. Dalam ilmu negara, kita mengenal dua bentuk negara utama, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Yang kita bahas pertama yaitu negara kesatuan. Jadi, negara kesatuan itu adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini yang mengatur atau mengendalikan seluruh urusan pemerintahan. Meskipun ada pelimpahan wewenang ke daerah, tapi tetap daerah itu tunduk pada pusat. Ciri-ciri negara kesatuan yang paling menonjol adalah: pertama, hanya ada satu konstitusi atau undang-undang dasar. Kedua, hanya ada satu kepala negara dan satu pemerintahan pusat yang berdaulat penuh. Ketiga, kedaulatan ada di tangan pemerintahan pusat, bukan daerah. Dan keempat, daerah-daerah hanya menjalankan kekuasaan yang dilimpahkan oleh pusat. Jadi, sifatnya derivatif, bukan original. Lalu, kelebihan dari negara kesatuan yaitu sistem ini lebih sederhana dan lebih mudah dalam pengambilan keputusan karena terpusat. Koordinasi antar wilayah juga lebih mudah karena semua mengacu pada satu komando. Negara kesatuan juga cenderung lebih stabil secara politik karena tidak ada resiko terpecah antar bagian negara. Lalu, dari sisi ekonomi, negara kesatuan lebih efisien karena tidak perlu menghidupi banyak lembaga pemerintahan seperti negara federal. Tapi kekurangannya juga karena semua terpusat, kadang kebijakan yang dibuat kurang responsif terhadap kebutuhan daerah yang sangat beragam. Potensi terjadi sentralisasi kekuasaan juga lebih tinggi, sehingga bisa muncul ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, dan aspirasi daerah kurang terakomodasi dengan baik. Contoh negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan itu banyak, seperti Indonesia, Jepang, Filipina, Perancis, dan Inggris. Meskipun sama-sama negara kesatuan, tapi ada sentralistik penuh. Ada juga yang menerapkan desentralisasi seperti Indonesia dengan otonomi negara. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu negara serikat atau federal state. Negara serikat ini adalah bentuk negara yang tersusun dari beberapa negara bagian yang sebelumnya berdiri sendiri, kemudian bersatu membentuk negara federal. Di negara federal, kekuasaan dibagi antara pemerintahan federal atau pusat dengan pemerintahan negara bagian, dan masing-masing punya kedaulatan dan bidangnya. Ciri-ciri negara federal antara lain ada dua tingkat pemerintahan yang sama berdaulat, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Kedua, biasanya juga ada dua macam konstitusi, konstitusi federal dan konstitusi negara bagian. Ketiga, pembagian kekuasaan antara pusat dan negara bagian diatur tegas dalam konstitusi. Dan keempat, negara bagian punya wewenang untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri selama tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Kelebihannya adalah lebih menghargai keragaman lokal karena setiap negara bagian bisa membuat kebijakan suatu kondisi sistem yang mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang absolut. Partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan juga lebih besar karena mereka punya pemerintahan sendiri yang dekat dengan masyarakat. Namun kekurangannya, sistem federal ini cenderung lebih rumit dan biayanya lebih mahal karena ada banyak struktur pemerintahan. Koordinasi antara negara bagian dan pemerintahan federal juga kadang tidak mudah. Bahkan ada resiko perpecahan kalau negara bagian merasa kepentingannya tidak diakomodasi. Proses pengambilan keputusan juga lebih lambat karena harus melalui negosiasi antara federal dan negara bagian. Contoh negara yang menerapkan negara federal adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, dan Malaysia. Masing-masing negara bagian
bagian di negara federal ini punya konstitusi, gubernur, bahkan Mahkamah Agung sendiri. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.